Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah mampu memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development atau ABCD. Di sini kami akan memaparkan sumber daya atau aset yang ada di Kecamatan Borobudur dan Tempuran, Kabupaten Magelang. Dilihat dari aset manusia, bahwa manusia yang ada di Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Tempuran memiliki rasa toleransi yang cukup tinggi, baik dilihat dari kehidupan beragama, perbedaan jenis pekerjaan, dan selain itu masyarakat kami memiliki kreativitas yang beragam. Nah, ini terbukti dari adanya gempuran pandemi COVID-19 yang mampu memunculkan kreativitas baru di daerah pariwisata dan daerah perindustrian. Ketika anak-anak menemui masyarakat seperti ini, maka murid dapat mengasah sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan dapat mencontoh langsung kreativitas yang ada di masyarakatnya. Kedua, modal sosial. Terdapat berbagai macam komunitas lintas agama atau lintas kepercayaan di Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Tempuran. Belum lagi dilihat dari aliran kepercayaan, ada juga yang berbasiskan pada organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja, Perhimpunan Tionghoa Indonesia, dan ditambah dengan adanya komunitas pendidikan. Terdapat desa bahasa di Borobudur dan kampung dolanan anak di Tempuran. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh murid untuk mengasah atau belajar secara langsung melalui dialog-dialog antar agama atau dialog-dialog antar keyakinan, sehingga di sini murid dapat memanfaatkan berbagai macam model sosial yang ada untuk belajar di luar sekolah secara informal. Yang ketiga, modal fisik. Dilihat dari fisiknya, banyak sekali bangunan-bangunan atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Borobudur dan Tempuran. Salah satunya adalah terdapatnya Balai Latihan Kerja Kabupaten Magelang di Kecamatan Tempuran. Terdapat juga Balai Konservasi Borobudur, terdapat juga akses transportasi yang cukup mudah, mulai dari Damri, Transjateng, angkot, angkudas, ojek online, dan sebagainya. Kemudian sebagian besar wilayah Indonesia sudah tercover sinyal provider yang kuat, sehingga di sini siswa-siswa dapat mudah dalam mengakses berbagai macam fasilitas yang ada, terutama dalam menjalin komunikasi antar siswa. Yang ketiga, modal lingkungan atau alam. Di daerah Temanggal Tempuran masih memiliki lingkungan yang asri, terbukti dari udara yang bersih, sungai yang belum tercemar. Sementara itu, Kecamatan Tempuran dan Borobudur memiliki jaringan irigasi yang ditopang oleh Sungai Progo dan Elo. Belum lagi iklim dan cuaca yang sangat bersahabat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai tempat belajar di luar kelas sekaligus sumber belajar tentang pelestarian lingkungan. Untuk kegiatan pramuka bisa dimanfaatkan untuk kegiatan outbound atau susur sungai, sehingga di sini karena iklim dan cuacanya sangat bersahabat, hal tersebut dapat dilakukan karena di sini jarang sekali terjadi cuaca ekstrim. Selanjutnya adalah modal finansial. Ada bantuan aktif dari berbagai lembaga non-profit seperti fasilitas ambulan gratis dari NU Care, Lazismu, dan lain sebagainya. Adanya program corporate social responsibility dari setiap pabrik yang ada di kawasan Tempuran. Belum lagi terdapat koperasi bank yang menyediakan modal usaha, di antaranya BRI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat dimanfaatkan oleh murid untuk ambulan misalnya membutuhkan tindakan kegawat daruratan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Belum lagi beberapa waktu yang lalu murid-murid di sekitar Kecamatan Tempuran mendapatkan asupan makanan bergizi berupa telur yang berasal dari salah satu pabrik di Kecamatan Tempuran. Selain itu, keberadaan bank itu juga dapat membuat murid dapat menjalin kerjasama dalam hal menabung. Selanjutnya, modal politik. Di Kecamatan Borobudur dan Tempuran dekat dengan ibu kota kabupaten, sehingga murid memiliki kemudahan mengakses kebutuhan administratif di pusat ibu kota kabupaten. Belum lagi, Borobudur dan Tempuran merupakan dua daerah pemilihan yang berbeda untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Magelang, sehingga di sini terdapat lebih dari 5 anggota dewan yang ada di tingkat kabupaten sampai pusat. Hal ini membuat murid-murid memiliki modal politik bila membutuhkan advokasi kebijakan, terutama dalam penyaluran aspirasi melalui jalur legislatif. Belum lagi modal agama dan budaya. Ada banyak tokoh agama dan budaya di Kecamatan Borobudur dan Tempuran. Hal ini mengakibatkan murid dapat menjalin komunikasi untuk belajar secara langsung mengenai agama dan kebudayaan. Belum lagi terdapat berbagai lembaga keagamaan seperti yang sudah disebutkan di awal video ini.
Dan model agama dan budaya yang paling terlihat adalah adanya toleransi ketika merayakan hari raya yang dilakukan secara berdampingan. Kebetulan di sini kita seringkali melihat bahwa di Borobudur terjadi perayaan Waisak yang dilakukan dalam lingkup nasional dan tidak terjadi apa-apa karena setiap warga yang ada bisa menjalin toleransi dengan baik. Belum lagi ada juga aktivitas ruat rawat seperti desa yang aktif dilakukan di setiap desa yang ada di Borobudur dan Tempuran. Demikian tadi 7 sumber daya yang ada di Kecamatan Borobudur dan Tempuran yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan.